United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Yes, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Semua siap memuji Tuhan, semua siap menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Boleh semuanya tepuk tangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari semua jemaat Tuhan katakan, one, two, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Boleh semuanya tepuk tangan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semuanya, one, two, alasanku segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak boleh. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman.
Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami percaya dan kami yakini Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada di setiap masalah, problem yang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan
untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu Yesus Tuhan. Mari Engkau yang ada di rumah sembah Dia. Jesus, we worship you Lord, we worship you. Oh, mari sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, hanya Yesus. Pujian ini katakan, takkan pernah ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan-Mu. Mari sembah Dia, angkat pujian yang lebih lagi, katakan kami bawa kepadamu. Yes Lord, oh Tuhan, persembahan kami, persembahanku. Kau menerima korban syukurku,
sejati di hadapan kami. Doa kami Tuhan Yesus, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, takkan pernah ku bawa. Ini doa kami Tuhan. Selain kami takkan bawa yang terbaik, selain yang terbaik Tuhan Yesus, murahlah balalah. Jesus, di hadapan tatamu, mari Roh Kudus jamah setiap kami. Yesusku, Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hati setiap kami Tuhan Yesus. Jesus, sebagai persembahanku. Mari lebih lagi katakan, oh takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan ini doa kami Tuhan Yesus di hadapan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari engkau yang ada di rumah, mari datang sama Tuhan pagi ini, sembah Dia. Urala bayaralabo, Jesus, kami takkan bawa selain yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami pagi ini Yesus. Urala batakarala balala. Kau yang ada di rumah, boleh sambil bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir. Oh Jesus, sebagai persembah, katakan yang mengalir, yang mengalir di hati, katakan yang mengalir Tuhan, yang mengalir. Sekali lagi dengan imanmu katakan yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai
sembahanku. Oh, mari sembah Dia. Hurala bayarala bayarala bayarala. Haleluya Tuhan yang mengalir, yang mengalir di hati kami, Jesus. Oh, aku merasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap rumah. Hadirat-Mu Tuhan, Your presence Lord. Dimanapun kau berada, sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, sembah Dia. Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Doa kami Tuhan, kudusan-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir, sungguh Kau selamatkan kami Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ya, katakan kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ya, katakan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa.
darah-Mu. Oh Jesus, darah-Mu Tuhan Yesus, itu yang kami rindukan. Haleluya Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan yang hari-hari ini tidak punya pengharapan. Kami percaya pagi hari ini Kau memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Ini kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali hamba-hamba yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu yang keempat di bulan Juni, bukan secara kebetulan bahwa kita masih bisa mengadakan ibadah online. Walaupun kita sudah coba untuk mengajukan proposal baik ke XX1-nya, baik juga untuk Cinere Bellevue-nya, mereka masih belum berani untuk memberikan izin untuk kita ibadah onsite atau offline. Tapi biarlah kita tetap mengucap syukur apapun keberadaan kita. Asal satu hal yang kita harus tahu, apa yang menjadi kehendak Kristus dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, hari ini tema firman Tuhannya adalah 3 tingkatan kehendak Bapa di sorga atau kehendak Kristus. Namun sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa, hari yang diberikan, diciptakan oleh Tuhan bagi setiap kami. Apapun keberadaan kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa, kami tetap bersyukur. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini masih boleh ibadah online. Terlepas daripada apapun Tuhan, COVID-19 tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan kami untuk datang memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, urapi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pagi hari dengan tema 3 tingkatan kehendak Kristus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Tuhan. Seluruh tempat ini, seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di studio maupun hamba-hamba-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya pengurapan yang baru terus tercurah bagi kami, ya Roh Kudus. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, basuh dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu, kita buka dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, untuk lebih mengerti kehendak Bapa di sorga, kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Karena itu menjadi ibadah yang sejati. Baru berikutnya dikatakan di ayat 2, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kalau udah persembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, maka kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi lihat ya di sini, untuk mengerti kehendak Kristus ada 3 step, yaitu persembahkan tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Ya, itu jadi ibadah kita yang sejati. Kemudian the second step-nya di ayat 2 dikatakan Roma 12 ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia apa sih? Ya semualah, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, pesta pora, mabuk-mabukan. Ya. Akarnya dari cintakan uang. Kemudian baru setelah itu
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan mindset. Mindset kita menjadi kingdom mindset. Christ kingdom mindset. Mindsetnya Kristus. Mindsetnya kerajaan Tuhan. Baru nanti saudara dalam 3 tahapan ini saudara akan melihat di sini apa yang baik. Itu kehendak Tuhan yang pertama, tentu yang baik. Kedua, yang berkenan. Lalu yang ketiga, yang sempurna. Jadi ada 3 tingkatan kehendak Bapa. Kalau saudara sudah mempersembahkan, pertama, hidup saudara, tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ya, itu ibadahmu yang sejati. Kemudian setelah itu, setelah mempersembahkan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Dunia itu keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Yang akarnya adalah cintakan uang. Tapi berubahlah yang langkah ketiga oleh pembaharuan budi kita. Budi kita ini jangan menjadi orang seperti orang dunia. Pembaharuan budi, akal budi kita menjadi Christ kingdom mindset. Mindsetnya Kristus, mindset kerajaan sorga. Baru saudara dapat mengerti 3 tingkatan kehendak Bapa atau kehendak Kristus. Yang pertama, yang baik. Ya, ini ada tingkatan yang pertama, baik, tapi belum berkenan. Yang kedua, berkenan. Baru yang ketiga, yang sempurna. Nah, Tuhan mau tentu kita yang sempurna juga. Tapi ada tahapannya ya, kayak sekolah SD, SMP, SMA, ya perguruan tinggi selesai. Ya, baru saudara menjadi sempurna. Nah, 3 tingkatan kehendak Kristus ini yang baik tuh apa sih? Kita buka Matius 19 ayat 16. Waktu ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Anak orang muda yang kaya. Ayat 16 saya bacakan. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu, ibumu, dan kasih sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Nah, yang baik itu tadi the 10 commandment. Perintah Tuhan yang mana? Jelas di situ. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu bicara tentang the 10 commandment. Saudara dan saya kembali lagi basically-nya daripada kekristenan atau fondasinya atau step awalnya yang baik adalah saudara merenungkan Taurat siang dan malam. Dan perkatakan Taurat, maka engkau akan bertindak hati-hati. Maka hidupmu akan beruntung dan berhasil. Di tengah goncangan pandemi COVID, saudara tetap akan beruntung dan berhasil. Kalau saudara merenungkan Taurat, the 10 commandment yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, itu kan perjanjian lama. Oh enggak, itu basicnya. Karena 1 iota pun tidak boleh ditiadakan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong itu. Jadi nggak bisa saudara meniadakan 1 iota pun tidak boleh ditiadakan. Ya, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Itu Matius 5 ayat 48 ya, closingnya, kata sempurnanya. Tadi yang bicara tentang step pertama adalah baik. Baik itu bicara tentang 10 perintah Tuhan. Turuti perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Ya, 10 perintah. Nah, 10 perintah ini saudara jangan pernah lupa, perkatakan, renungkan. Baru saudara bisa berlaku hati-hati, bertindak hati-hati. Jangan ada Tuhan lain nomor 1. Ya, di dalam kehidupan kita sekarang tidak boleh ada Tuhan yang lain. Entah itu anak kita, istri kita, suami kita menjadi Tuhan. Menjadi andalan kita. Tidak boleh. Menjadi fokus kita. Tidak boleh. Ya, itu sudah memberhalakan. Entah anak, orang tua, istri, suami, siapapun dia. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Patung adalah buatan tangan manusia. Kalau zaman dulu ya patung-patung yang secara real. Ya, banyak orang yang menyembah patung-patung yang secara real. Tapi patung-patung sekarang ini apa? Patung-patung yang modern ini. Ya, gadget saudara. Ya,
mobil saudara, rumah saudara. Ya, apapun lah itu bentuknya, patung yang buatan tangan manusia. Ya, jangan itu menjadi fokus kita. Bukan itu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ya, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Kata Tuhan, demi Tuhan, hati-hati. Ya, jangan membawa nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hormati nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 kita harus istirahat. Ya, makanya ada Sabat. Sabat itu kan ada pas yang lalu, tetap itu hari Sabtu. Presentnya yang sekarang itu sela atau saat teduh. Tiap-tiap hari saudara punya Sabat, saya punya Sabat. Kita punya saat hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti 7 tingkatan doa itu yang pernah disampaikan. Yang pertama, relationship kita dengan Tuhan itu bicara tentang Sabat. Saudara dan saya harus punya saat teduh sama Tuhan. Ngomong-ngomong, bicara dari hati ke hati sama Tuhan. Ya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang masih kurang hari ini? Kita review tiap hari. Ya, itu Sabat yang present yang saat ini. Sabat yang akan datang masuk ke yang disebut kerajaan 1000 tahun. Ya, di Ibrani jelas masih ada 1 hari lagi. Ya, milenium 1000 tahun di bumi seperti di dalam surga. Waktu itu Tuhan Yesus memerintah, itulah yang disebut Sabat. Itulah tanah perjanjian. Ya, yang juga tanah perjanjian kan orang Israel udah sekali masuk. Ya, zamannya Abraham, kemudian zamannya Musa. Nah, ini nanti masuk lagi zaman waktu kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara harus memahami itu. Ya, baik bicara tentang the Ten Commandments. Ten Commandments, saudara harus baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Ya, kemudian yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Hormatin orang tua kita. Salah benar ya tetap dia berhak mendapatkan penghormatan. Lah bagaimana? Termasuk orang tua rohani kita. Ya, itu bicara submission, penundukan diri. Minggu lalu saya sudah sampaikan, 2 minggu yang lalu. Ya, ada penundukan diri, ada ketaatan kepada orang tua kita. Ya, nanti kalau dia salah ya kita doakan. Boleh nggak dikasih masukan? Boleh. Kalau dia nggak mau dengar, ya urusan dia sama Tuhan. Kita doakan saja. Ya, kemudian jangan membunuh, yang keenam. Nah, dalam konteks perjanjian baru, membunuh kalau kita membenci saudara kita ada ganjelan, kita sudah membunuh. Sebelum matahari terbenam, saudara dan saya harus beres dulu. Ya, itu bicara hati yang bersih, hati yang baru, hati yang baik. Yang kemarin lagi dibagikan juga mengenai benih yang ditaburkan dalam hati yang baik, menghasilkan buah dalam ketekunan. Ya, ini semua nyambung, saudara. Kalau saudara merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Baru yang ketujuh, jangan berzina. Ya, dari membunuh kemudian berzina. Ya, engkau melihat seorang wanita, misalnya yang laki-laki, dan saudara sudah menginginkan, itu sudah berbuat zina. Kalau zina dulu dalam konteks perjanjian lama langsung secara fisik. Sekarang zina secara roh. Ya, berzina juga, ya tadi berhala juga. Ya, itu berzina juga. Ya, baru yang ke-8. Ya, setelah jangan berzina, jangan mencuri. Ya, curi apa yang bukan hak kita ambil. Curi juga, curi kemuliaan Tuhan. Kita dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Kembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kalau saudara renungkan itu, saudara langsung dapat lagi connectingnya dengan ayat-ayat yang lain. Itulah yang disebut remah. Dari logos berubah menjadi remah. Karena saudara renungkan itu, perkatakan. Ya, sehingga saudara bisa mampu melakukannya. Yang 9, jangan kau bersaksi dusta, jangan bohong. Kalau iya katakan, iya. Kalau tidak katakan, tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Yang 9. Yang 10, jangan engkau mengingini milik sesamamu, jangan iri hati. Kalau ada orang diberkati lebih dari kita mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Ya, bukan ada iri, bukan ada jealous, karena di mana ada iri hati di situ terjadi perpecahan.
itu manusia daging, itu hikmat yang dari dunia. Ingat, tuh kemarin kan 2 minggu yang lalu. Hikmat yang dari atas, hikmat yang dari dunia. Ya. Jadi saudara makin lama makin ngerti kalau saudara renungkan itu. Taurat itu siang dan malam, 10 perintah Tuhan. Nah, dengan penggenapannya hukum kasih. Nah, oke, yang kedua, apa yang baik kemudian yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Kisah Rasul 3 ayat 22 sama Yohanes 4 ayat 34. Kisah Rasul 3 dulu kita lihat ayat 22. Demikian firman Tuhan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Bapa akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu. Ya, yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi. Ya, ini bicara, Kisah Rasul, sebetulnya ini bicara tentang Daud. Ada sedikit kesalahan ini. Ya, Daud berkenan kepada Tuhan karena melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, bukan di Kisah Rasul 3 ini. Saya ada salah koreksi, saudara, maaf. Ya. Itu. Sebentar. Kita masuk lagi. Daud berkenan karena, nah ini Kisah Rasul 13, bukan Kisah Rasul 3. Jadi kurang 1 tadi angkanya. Maaf. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi bukan Kisah Rasul 3 ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, Daud berkenan karena melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan pada zamannya. Apa sih yang dilakukan Daud pada zamannya? Ya, mengenai apa? Doa, pujian, penyembahan. Pondok Daud. Ya, sekarang Pondok Daud dirobohkan dan dibangun kembali. Yaitu dengan doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Ya, orang-orang yang seperti Daud yang mempunyai hubungan yang intim, yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia berkenan. Lewat doa, pujian, penyembahan, lewat pembacaan perenungan firman Tuhannya. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Karena Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus katakan begini kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Yohanes 4:34 itu bicara Tuhan Yesus tentang penuaian. Bukankah musim menuai masih 4 bulan lagi? Sekarang juga, kata Tuhan Yesus. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa? Bukan hanya melakukan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa 5-5-nya dia lakukan semua. Ya, dia juga sebagai rasul, dia juga sebagai nabi, beliau juga, Tuhan Yesus juga sebagai penginjil. Beliau juga, ya, Tuhan Yesus juga sebagai gembala yang agung. Kemudian ini dalam 5 konteks 5 jawatan. Kemudian sebagai guru, ya, pengajar. Tuhan lakukan itu semua. Bahkan muridnya itu ada banyak, bukan lagi 12, sudah 5.000 orang. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Ya, saat itu udah punya zona nyaman Tuhan. Sudah punya pengembalaan sendiri. Sudah punya pengikut. Ya, begitu banyak orang yang mengikut. Apalagi waktu 5 roti 2 ikan dibagikan. Tapi untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, dia harus meninggalkan semua itu dan mati di atas kayu salib. Baru selesai, kata Tuhan. Sudah selesai. Nah, saudara dan saya bagaimana? Dalam konteks berkenan ini, melakukan kehendak Tuhan. Oke, kita punya hubungan yang intim. Bangun dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Bangun hubungan dalam membaca firman Tuhannya. Kemudian menginjil.
Ya, melakukan 5 jawatan itu. Tapi nggak sampai di situ. Yang sempurnanya ini apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang sempurna yang saat ini apa? Ini dalam konteks 3 tadi itu. Kehendak Bapa baik, the Ten Commandment, kemudian berkenan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, dan yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Saudara bisa lihat Matius 19 ayat 21. Ya, Matius 5:48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu bicara tentang hukum kasihnya. Ya, penyempurnaan dari 10 perintah Tuhan. Matius 5 ayat 48. Ya, di sini ada 3 kata sempurna yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Direct ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya, kalau saudara baca di sebelumnya, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kita harus bisa mengasihi musuh kita. Nah, ini konteks sempurna yang dalam pertama, yaitu hukum kasih. Kasih bahkan musuh. Ya, doa untuk musuh-musuh kita itu baru bisa sempurna. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Enggak mudah. Teorinya mudah, prakteknya sulit sekali. Tapi ada Roh Kudus yang membantu saudara dan saya, yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan semua kehendak Bapa. Baik, berkenan, dan sempurna. Baik, 10 perintah Tuhan. Renungkan, perkatakan, lakukan. Berkenan, kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa? Ya, hubungan dulu secara doa pujian penyembahan, ya, seperti Daud. Kemudian berkenan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yang sempurna itu apa? Dalam konteks tadi, hukum kasihnya yang sempurna itu. Ya, hukum kasih Kristusnya. Kemudian yang kedua, sempurna yang kedua dari kata mulut Tuhan Yesus, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini dialog Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya tadi. Jangan membunuh, hormati orang tuamu, sudah semuanya. Nah, kata Tuhan Yesus baru terakhir, apalagi yang masih kurang? Kata anak muda itu. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati. Ya, dengan sedih sebab banyak hartanya. Kata Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Artinya apa? Buat manusia nggak mungkin gitu, ngelepasin hatinya kepada hartanya. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar sama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan saudara untuk tidak terikat kepada harta yang saudara dipercayakan. Catat. Konsepnya seperti apa? Seperti Yusuf. Dia hanya sebagai pengelola, steward aja. Jadi kalau Tuhan percayakan sebesar apapun di harta di dunia ini, saudara nggak terikat. Jangan seperti anak muda yang kaya itu. Dia udah lakukan loh the Ten Commandment. Dia udah melakukan yang baik. Ya, kemungkinan juga dia udah berkenan karena melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, tapi belum menyelesaikannya. Ya, dia 10 perintah Tuhan juga, tapi untuk menjadi sempurna nggak gampang. Dengan hukum kasihnya dan dia melepaskan keterikatan dia dengan hartanya, dengan uangnya. Nah, ini agak sulit dan memang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Artinya kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh Kuduslah yang membuat itu menjadi mungkin. Nggak terikat lagi saudara.
nothing tulus. Orang yang tulus artinya nothing tulus, tidak terikat, tidak takut kehilangan apapun, termasuk harta. Karena sifatnya semua sementara di dunia ini. Kita lahir nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Kalau nyanyi ya semua bisa ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Wah, kalau nyanyi begitu, nyanyi sampai nangis-nangis. Biasanya kalau orang-orang yang ini penghiburan ya suka dinyanyikan ya di saat-saat ada orang yang meninggal. Wah, sedih. Iya benar juga ya, benar ya. Keluar lagi udah lupa lagi tuh saudara. Ya, manusia seringkali cepat sekali untuk melupakan. Nah itu makanya harus merenungkan dulu tadi Taurat dulu, the Ten Commandment-nya. Saudara renungkan, perkatakan, saudara bisa lakukan 10 perintah Tuhan. Baru itu baik. Berkenan itu seperti Daud, dia punya hubungan yang intim melalui doa, pujian, penyembahan dan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya Tuhan Yesus sudah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, bukan hanya berkenan, dia sempurna. Yang sempurna ada 3. Hukum kasihnya, penyempurnaan daripada hukum Taurat, ya, bahkan kasih musuh-musuh kita, kemudian tidak terikat kepada harta, baru saudara dan saya bisa sempurna. Kalau saudara masih terikat kepada uang, kepada harta dunia, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi sempurna. Sulit sekali masuk kerajaan sorga. Minta sama Tuhan, sama Bapa di sorga, minta sama Roh Kudus pengurapan itu. Nanti sebentar kita doa sehingga Tuhan melepaskan semua, ya, dari akar segala kejahatan. Makanya waktu itu kan pernah saya bagikan juga bagaimana memuridkan satu bangsa. Doain dulu supaya cabut dulu akar segala kejahatan, yaitu cintakan uang. Kalau sudah cabut dari hidup kita, maka kita tidak terikat, kita bisa memuridkan bangsa ini. Termasuk bangsa ini juga. Ya, makanya lihat di mana-mana, waduh itu yang namanya korupsi berjamaah, aduh ngeri sekali. Nah, tapi itu ada nanti hikmat yang Tuhan berikan untuk melepaskan semua itu. Asal dari mulai diri kita dulu. Bagaimana saudara menolong seseorang kalau saudara sendiri masih terikat dengan harta dunia ini? Untuk melepaskan seseorang, saudara perlu dilepaskan dulu. Saya perlu dilepaskan dulu. Kita semua sebagai tubuh Kristus untuk menjadi sempurna. Tidak terikat kepada harta dunia. Ya, nanti uang ini, harta ini kita pakai. Dia bukan target kita. Dia hanya sarana. Oke, yang terakhir, sempurna. Yohanes 17 ayat 20-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Waktu tubuh Kristus orang-orang percaya sempurna menjadi satu. Kembali lagi seperti gereja mula-mula. Ya, unity-nya bukan hanya dalam doa pujian penyembahan. Unity bukan hanya dalam merenungkan firman Tuhannya, ya, membahas firman Tuhannya. Unity juga di dalam menanti-nantikan Tuhan. Dan yang terakhir unity di dalam harta mereka, keuangan. Itu financial kingdom. Kalau ini bisa, maka semua akan tergenapi. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Mari kita tutup, kita akhiri. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk pagi siang hari ini. Ada 3 tingkatan kehendak Kristus kami belajar pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kami mau itu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami, sempurnakan Tuhan. Yang baik adalah 10 perintah Tuhan, berkenan melakukan kehendak Bapa. Yang sempurna adalah 3, yaitu hukum kasih, tidak terikat dengan harta, dan unity the body of Christ. Biarlah itu Tuhan materaikan dalam setiap hati kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan pelaku firman-Mu. Digenapilah dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Biarlah kita sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dan membawa berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus kan selalu menyertai kita sekalian mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya.